Berarti se-impact itu dampaknya ketika video klip ataupun kaset gitu, terus udah ada video klip, terus bisa tayang di TV itu ya sama aja kayak promo YouTube di sekarang kayak gitu Iya. ya, mungkin ya Kang ya. Jadi kalau sampai video klip itu bisa cuma seadanya itu kok sayang kalau buat gue ya. Dan platform ini sebenarnya itu emang platform yang siapapun bisa ikut itu jadi memungkinkan kita itu berkarya itu seniat dan sebagus itu gitu. Betul. Dan buat orang Antv dan MTV itu jadi mirip-mirip KKD itu ya karena sama-sama aja. Iya, mirip-mirip. Jadi nonton Antv itu bakal ketemu MTV, nonton MTV itu Antv. Jadi Antv itu ngambil gayanya MTV jadi mirip-mirip lah. Hal soal musik dan ada kaitannya dengan MTV tadi, apapun memori yang kita simpan bukan hanya dalam bentuk teks ataupun foto, lagu ataupun video klip itu juga bisa menyimpan semua itu. Kalau aja ada seperti Netflixnya musik untuk video klip, menurut gua mungkin akan keren kayak kembali zaman MTV dulu. Halo teman-teman. Halo semuanya. Semuanya ketemu lagi bersama saya Motul dan masih dengan Madian Kang. Halo Kang, apa kabar? Kabar baik Mat. Apa nih Mat? Kita akhirnya ketemu Kang Motul lagi karena udah pasti seru kalau bahas apapun sama Kang Motul. Apalagi nih bahas apa nih? Emang ada bahasan apa sih? Penasaran aku. Kalau semisalkan dari apa yang aku tahu karena aku itu anaknya visual banget ya Kang ya. Kamu suka musik nggak? Aku suka dong. Nah. Sekarang tuh kan musik kalau nggak ada videonya juga kurang video klip itu. Kayak mereka itu harus saling melengkapi gitu nggak sih Kang? Oh iya. Oh iya. Nah gini Kang, jadi kayak beberapa hari terakhir tuh ataupun beberapa tahun sih sebenarnya menjadi keresahanku kayak nonton video klip zaman sekarang tuh kayak nggak niat gitu Kang bikinnya. Iya nggak tahu ini bukan berarti aku menjatuhin orang yang bikin video klip kayak gitu ya, tapi ini menurut diriku pribadi gitu loh. Kayak di compare-nya misalkan di tahun 2000-an ataupun di 90-an gitu ya. MTV. Ya MTV Kang. Oh kamu tuh juga ini juga ya. Zamannya. Itu zaman gue tuh ya. Nah itu kayak storytellingnya, ide ceritanya, video klipnya. Itu kan ada yang ngeluarin budgetnya itu bisa sampai M-an dan puluhan M gitu loh Kang. Iya betul. Nah dari storytelling kalau zaman sekarang aja kok orang bikin video klip itu seakan seadanya yang penting dari musik bisa ditempel untuk media promosi dan akhirnya bisa dipublish dengan gampang gitu. Masa iya sih Kang bikin promo video klip segampang itu? Apa karena budgetnya sedikit atau emang kreativitasnya nggak nyampe ke situ Kang? Gimana tuh Kang? Ya, waduh ini kalau ngomong MTV nih agak ini nih ke gue nih agak romantis nih Ci ya. Agak romantis berarti? Nggak karena itu emang zaman gua banget itu ya. Zaman MTV itu zaman inilah. Jadi gini. Ini kayak tadi apa yang lu tanyakan pertama itu tentang pentingnya musik dan video klip kenapa itu harus ada. Iya, gimana tuh Kang? Jadi seingat gua memang tren video klip itu muncul ketika marak itu tuh ketika ada MTV. Oke, zamannya MTV. Walaupun mungkin sebelum itu mungkin sudah ada juga kali ya. Biasanya kan setiap TV station itu ada acara musik, tetap dibikin. Jadi tetap ada. Ya tetap ada sih Kang. Tapi kalau platform yang emang yang khusus nasional banget dan khusus untuk media musik, nyarin musik, kayaknya itu MTV sih. Iya. Jadi karena MTV itu memang ya television musik channel. Jadi emang dia bikin channel khusus musik gitu. Betul. Apapun yang dibahas itu tentang musik. Betul. Nah akhirnya dari situ memang itu kebetulan memang era TV itu lagi gila-gilanya. Oke. Jadi akhirnya musik itu rasa-rasanya harus punya materi video klip sebagai bagian dari promosi tadi itu. Dan penggarapannya itu seiring waktu dari yang seadanya cuman di studio TV doang, ada bikin khusus dibikin. Jadi emang awalnya dari situ berkembang. Oke. Sampai akhirnya MTV sendiri menjadi bagian dari musisi. Iya. Jadi kadang suka masuk ke lirik lagu. Betul. Itu udah banyak karena udah menjadi bagian dari musisi lah. Nah di situ memang kelihatan kalau video klip memang muncul pertama kali dibikin itu tuh memang untuk promosi. Oke. Makanya kalau bisa video klip itu
nempel di kepala apa gitu. Iya, orang kalau bisa misalkan nggak denger lagunya tapi lihat video klipnya terus dia jadi inget, Betul. itu kan bisa jadi yang memori tadi Kang, bisa diinget ya gitu. Bahkan bukannya nggak mungkin ada lagu orang lebih inget video klipnya Iya dibanding benar. Kebanyakan orang kalau misalkan diingetin kayak yang adegannya diseret mobil itu loh. Oh iya aku inget daripada harus inget liriknya karena lagu tiap hari ada yang harus baru. Ya. Iya Kang, Si itu Ariel bagus diseret Kang. mobil. Nah itu ya, dan kalau ditanya sekarang kenapa enggak, nggak tahu ya, mungkin karena di Indonesia aja. Oke, di Indonesia aja. Ya, mungkin ya, dugaan saya sih di Indonesia aja. Kenapa? Karena memang seingat gue sih itu mulai jadi redup ketika MTV udah nggak ada di Indonesia. Oke, emang MTV yang apa namanya masih ada tayangan itu di luar negeri masih bisa diakses MTV kan? Asia masih. Jadi MTV Asia masih, MTV Eropa masih, masih suka ada awardnya masih banyak lah. Kenapa tuh Kang bisa diambil ataupun dia udah nggak Karena tayang kan di gini, Indonesia jadi lagi? waktu itu MTV masuk Indonesia itu memang lupa ya tahun berapa itu nebeng ke Antv, dia ngikutin jamnya jadi masih beli slot waktu itu sampai akhirnya dibuka MTV Indonesia sampai punya host sendiri. Dan banyak yang orang nggak sadar itu MTV itu menjadi kayak apa namanya channel nggak cuma sekedar musik, tapi tempat ajang kreativitas yang lain. Oke, contohnya? Kebetulan lewatnya musik, misalkan di MTV itu dulu sering ada orang tuh kirim bumper. Oh iya. Openingnya. Iya nah, benar. itu tuh cuplikan. Cuplikan itu di mana apa namanya anak muda itu senang bikin animasi dari mulai 3D sampai apa itu lewat sana. Dan ketika muncul itu kayaknya wah keren. Oke. Kedua ada juga yang menjadi bikin video klip versi animasi. Wah keren. Iya, Jadi memang itu kan. unjuk ekspresi kreatif lah. Oke, orang bisa nge-create lagu itu dengan tampilan baru dari video klipnya. Jadi dari selain cerita, dibikin efeknya, tampilannya, ada lagi nanti make upnya. Iya lagi bagus-bagus mereka ada lagi sekali. Wardrobe-nya. Jadi muncul tuh dulu, wah make up artisnya ini aja, dia ada di video klip anu. Oh wardrobe-nya pakai si ini aja, itu yang ada di video klip ini. Itu bisa jadi patokan waktu itu. Oke. Dan yang saya suka waktu itu ya MTV awal-awal itu. Mereka memunculkan nama sutradaranya. Oh. Jadi itu tuh menurut gua sementara itu penting ya buat orang kreatif ketika ada penghargaan dengan memunculkan. Iya. Jadi kayak ada statement. Di kredit titelnya itu direktur siapa yang bikin video klip ini. Video klip itu ini ditampilin. Judulnya ini maksudnya nama sutradaranya siapa. Dan itu penting. Jadi ketika itu muncul, itu jadi kayak portfolio saya, nama saya kesebut gitu. Oke. Dan itu ketika diajukan, oh ya saya pernah jadi sutradaranya video klip ini, ada di MTV. Wah jadi kayak valid gitu loh. Iya benar. Iya. Nah itu bentuk penghargaan kreativitas menurut gue. Dan itu membuat orang jadi kayak terpacu untuk pengen bikin, kan nggak dibayar tuh. Iya. Kalau bikin bumper kan nggak dibayar. Iya. Itu kita kirim, benar-benar inisiatif dari orang yang mau ngirim aja. Kirim, diterima, tayang, itu kayaknya hasilnya keren. Tapi orang kayak diapresiasi gak sih Kang misalkan karya ataupun feedback yang dia kirim untuk video klip ini terus dikirim ke TV kan dimention cuma sekedar namanya kan juga udah seneng gitu loh. Iya itu kan curated jadi dikurasi oleh tim MTV makanya punya kita lolos gitu. Oh. Nah itu tuh keren rasanya waktu itu. Oke. Dan tidak sedikit tuh sutradara-sutradara video klip di gara-gara MTV tadi jadi sutradara iklan, sutradara film. Oke. Ada, ya banyak. Maksudnya itu menurut gua itu kelihatannya yang pertanyaan lu tadi kenapa video klip zaman itu kayaknya ngulik gitulah jemputnya. Bener. Orang itu niatnya itu kayak banget. bikin untuk sesuatu hal yang aku udah pernah ngeliat kayak gini, aku mau bikin yang beda. baru gitu. Iya. Dulu tuh begitu. Nah, kayak gitu Wah, kan. ini udah ada nih, kita bikin yang beda. Dan dulu ada. Jadi kayak bukan nama sutradara, jadi nama timnya. Nama timnya? Jadi bukan nama orang. Oke, contohnya Kang? Ada nama Jadugar. Jadugar itu PH atau apa? Anak-anak tongkrongan gitu? Kolektif lah kalau sekarang bilangnya ya. Itu ada beberapa orang. Ada lagi Cerahati.
Oke. Ada Jadugar, ada Cerahati. Itu tuh ketika muncul, wah video klipnya aneh nih. Banyak efeknya atau animasinya. Ah jangan-jangan buatan Cerahati nih. Oh, orang Ada langsung sampai begitu. Oke, ngeduga-duga kayak ini pasti dia yang bikin nih. Wah ini pasti Jadugar nih. Oke. Atau kalau sutradaranya, wah ini gila nih. Gambarnya bagus nih, pasti pakai film bukan pakai digital gitu ya. Ini pasti SIM F nih. Itu ada. Kalau perempuan Reni Fernandez. Itu tuh ditunggu. Ditunggu itu misalkan kita dikasih info dari MTV-nya itu kayak dibedah. Ada lah. Ya itu nongkrong terus pakai anak nongkrong dia nongkrongin aja. Oh mereka nongkrong bahas hal-hal yang seputar video klip dan gimana cara membuatnya itu. Iya. Apa alatnya, gimana ide-idenya. Nah itu nanti muncul Oke. akhirnya itu yang menurut gua membuat orang jadi tergali pengen membuat yang beda yang apa gitu. Oke. Dibilang terchallenge juga nggak terchallenge karena pada akhirnya ketemu ya kenal dan ngobrol aja. Jadi nggak ada yang saing-saingan dalam arti negatif ya. Nah itu bagus. Nah ketika itu jadi sebelum itu hilang, MTV itu diambil alih semuanya full oleh Indonesia. Oh. Nah sejak itu mulai ada aturan nama sutradaranya nggak dimunculkan. Nggak boleh dimunculin. Kemudian satu video klip yang asalnya diputer utuh, Full. cuma dipendekin 1 menit. Dulu itu satu lagu tuh utuh. Iya, aku nonton sih Kang di Jadi zaman-zaman dulu itu. itu kita bikin video klip Misalkan durasi 4 menit ya gitu. lagu 4 menit itu kita bikin agak lebih buat openingnya ada cerita dulu ya masih nggak apa-apa. Over ya. Ya, 5 menit 6 masalah, menit ya. nggak apa-apa lah, masih oke lah ya Kang. Setelah diambil Indonesia oleh TV station yang Indonesia ya itu mulai tuh cuma 1 menit, lama-lama cuma sekian second, lama-lama nggak ada. Itu diambilnya ataupun dia cabut dari Indonesia itu bukan karena views atau penontonnya ratingnya jelek kan? Enggak, bukan jelek. Jadi itu benar-benar gini. Dulu, nah ini beda juga nih. MTV itu lahirnya itu bukan di TV terestrial atau bukan di TV satelit, tapi di pay TV atau TV berbayar, TV berlangganan. Itu di luarnya ya di Singapura. Masuk Indonesia itu dia kebalik ngebeli slot di Antv. Jadi blocking time. Jadi dibayar si Antv-nya, lo saya beli, nggak tahu dibeli atau enggak ya, tapi kerjasama nanti iklannya bagi-bagi kira-kira gitu. Buat Antv, wah saya nggak perlu syutingan, saya nggak perlu produksi. Betul, karena udah ada sudah ada barangnya. Iya, tinggal masukin aja hostnya tayang. bagus, musiknya keren gitu. Akhirnya mereka mau bagi hasil. Lama-lama karena gede, MTV-nya memperbanyak slotnya di Antv itu. Wah makin tambah banyak. Dan buat orang Antv dan MTV itu jadi mirip-mirip kakak adik itu. Ya karena sama-sama aja. Iya mirip-mirip. Jadi nonton Antv itu bakal ketemu MTV. Nonton MTV itu Antv. Jadi Antv itu ngambil gayanya MTV jadi mirip-mirip lah. Dan Antv itu lumayan ngefek membesar gara-gara MTV. Seiring waktu bisnis televisi di Indonesia makin naik. Iya, nah, makin marak orang pengen nonton TV. Nah, ketika naik, wah ini harganya nego, nggak bisa kayak gini. Akhirnya udah mulai beli brandnya aja. Kemudian hostnya VJ, cari yang orang Indonesia. Sama Daniel Mananta itu? Iya, pernah kan sih? Itu pertama kalau nggak salah. Itu terus mulai jadi VJ-nya Indonesia, timnya Indonesia. Nah sambil seiring waktu, nah tuh tim Singapura udah mulai berkurang. Dulu kan Singapura pegang. Nah itu udah mulai berkurang tuh. Terus berkurang dari Antv pindah ke MNC TV. Brandnya masih MTV. Nah sejak itu aturannya mungkin berubah lagi. Mulai tuh nama perubahan ya. Nama sutradara nggak muncul, durasi. Nah itu setelah era pindah dari Antv ke MNC. Oke. Sejak itu kan jadi orang mau buat video klip buat apa bagus-bagus, orang dipotong cuma setengah kok. Dan di saat itu belum ada YouTube tuh belum rame tahun-tahun itu. Berarti se-impact itu dampaknya ketika video klip ataupun orang yang musisi yang bikin platformnya hanya platformnya dulu cuman kaset gitu, terus udah ada video klip, terus bisa tayang di TV itu ya sama aja kayak promo YouTube di sekarang kayak gitu. Iya. Mungkin ya Kang ya. Iya, bedanya si MTV itu tuh yang nonton tuh
nggak cuma di Indonesia, jadi ke Singapura ke apa, dan itu ngetop itu kayak di Indonesia ada tuh ini gitu. Oh nggak cuma nasional di Indonesia doang Ya kan MTV kan grup. Iya, tapi kalau tayangan yang di Indonesia ternyata bisa Bisa, iya ketonton lihat, sama di Singapura juga orang-orang kayak gitu. Dan itu yang membuat kita jadi kayak, dan nama MTV kan global ya. betul. Jadi kayaknya keren. Iya sih, kayak lebih orang akan kenal kita karena akhirnya Indonesia punya platform sendiri untuk media Iya. promosi ke luar negeri kayak gitu. Nah itu yang makanya ketika MTV nggak ada, akhirnya apa? Mereka tadi itu udah nggak punya tempat untuk panggung spotlight, itu udah nggak ada. Oke. Ke YouTube kan masing-masing. Jadi akhirnya bandnya bikin YouTube sendiri atau labelsnya bikin YouTube sendiri. Jadi ya kalau YouTube mah mau siapa yang mau mengkurasi kira-kira gitu, udah nggak ada. Oke. Mau ngasih penghargaan juga udah nggak ada. Dan TV lain itu kayak nggak tertarik dengan video musik gitu. Jadi semua video klip yang mau tayang di TV itu ditagih bayaran sama mereka. Ya lu mau bayar, udah bingung. Iya. Sementara format MTV itu karena pay TV, ya dia emang nggak perlu bayar, ya bebas aja. Bebas aja. Betul. Makanya kalau diperhatikan MTV itu kenapa pay TV, dia ada sistem rerun. Gimana itu Kang? Rerun itu diputar ulang. Oh. Makanya MTV kan jam sekian diputar itu diputar lagi, nggak apa-apa kalau pay TV. Tapi kalau terrestrial rasanya tabu gitu diputar ulang tuh. Makanya di kita sinetron itu bisa berkali-kali, iya. dan hanya diputar sekali. Itu kan gila. Secara produksi itu gila. Sementara di luar negeri, baru tahu nih Kang. makanya kalau di luar negeri ngomongnya season. Jadi bukan episode, dah season berapa. Nah seasonnya itu waktu diputar itu boleh di rerun. Makanya kalau nonton Game of Thrones, episode sekian, pagi nanti malam diputar lagi, itu kan rerun namanya. Gitu, baru Gitu. tahu. Atau seasonnya diulang lagi nanti, boleh juga nggak apa-apa. Oh gitu. Di kita mana ada kayak gitu. Nggak ada Kang, nggak bisa kayak gitu. Nah yang melakukan metode itu, seingat gua hanya Metro TV. Metro TV di konten atau di tayangan apanya Kang? Wah banyak lah. Metro hampir TV kan semua ada tuh. tayangannya bisa dikitin. Kick Andy. Oke. Diputar Sabtu, tayang jam berapa? Akan ada lagi hari Minggunya. Diputar ulang, padahal programnya sama gitu. Itu disebut rerun. Oke. Ya itu membuat kenapa MTV itu cuek masang lagu sebanyak-banyaknya gitu. Oke. Sementara kalau terestrial itu tiap detik kan rupiah tuh. Iya. Ya udah sejak itu tuh. Jadi dan sejak ini ya kamu sebut ya lagu siapa yang keren sekarang. Video klipnya menurut tuh keren atau enggak, sutradara siapa juga nggak jelas. Iya, orang Kameramen siapa juga nggak jelas. nggak jelas ini Dulu dibikin di itu mana juga kita nggak pengen tahu dulu itu. Tapi emang se-impact itu ya Kang ya, ketika MTV ini cabut kayak standar ataupun orang jadi nggak ada yang, tadi Kang Motul bilang kok nggak ada yang mengorek kurasi. Akhirnya mereka bikin standar sendiri. Tapi kalau misalkan nih MTV itu ada, apakah hal-hal yang tadi aku bilang di awal kayak video klipnya kok cuman kayak gini, kira-kira bisa balik lagi gitu nggak Kang? Pertama MTV itu tuh di zaman itu nama besar sebuah produk TV global. Oke. Jadi itu sama kerennya ketika kita ngedengar Discovery Channel, Nat Geo. Jadi kalau teman-teman yang sering dokumenter tuh ya, itu rasanya lu punya jaket Nat Geo atau Discovery, wah bagus gila, banget, keren banget. anak Discovery Channel lah gitu lah. Nah kalau untuk musik tren itu pasti MTV. Berarti kan dampaknya segede itu kan Kang? Gede itu. Nah waktu pas masuk itu sebenarnya cuma franchise. Sama seperti kita dengar Starbucks hari ini atau McDonald. Itu kan sama TV franchise. Ya kayak kita CNN kan masih ada CNN Indonesia. Tapi kan berita. TV-nya ada loh CNN Indonesia. CNN, oh ada TV-nya ya? Ada CNN Indonesia, CNBC Indonesia ada. Nah MTV Indonesia dulu ada, tiba-tiba nggak ada. Dulu tuh ada. Apa karena nggak laku Kang? Enggak, gue yakin sih bukan karena nggak laku. Karena menurut gue ya konsepnya juga nggak, secara tim juga itu udah mulai dulu tuh MTV Indonesia tuh kayak dangdut-dangdutan. Jadi kayak dulu itu MTV yang dipegang Singapura itu dangdut ada, tapi kok keren gitu, aneh tuh. Oke. Tapi yang hostnya tuh Jamie Aditya, Sarah Sechan, jadi Sarah Sechan tuh dulu ngetop ya. Iya. Nah itu dia membuat dangdut itu tuh hal yang lain lah, tapi pembeda. Tapi makin kesini tuh kan itu kan jadi kayak makin apa sih? Kok dengerinnya dangdut sih? Emang Dan masih itu relevan menurut gua sekarang gitu?
tim MTV Singapura itu tuh memang mengangkat tentang kreativitas tuh kuat sekali. Jadi kayak bumper tadi, terus ngebahas tentang suatu tuh kreatif. Nah kalau yang di Indonesia tuh enggak, jadi kayak yang pasar sukanya apa ngikutin gitu. Berarti apa yang rame ataupun ratingnya lagi naik, mereka akan bikin kayak gitu. Iya. Nah itu jadi ini sementara. Nah kemudian dulu itu video klip asing itu tuh memotivasi para video klipper Indonesia untuk membuat sebagus ataupun mirip-mirip dengan yang orang luar bikin. Betul. Jadi akhirnya dulu itu video klip band-band ngetop itu tuh tidak serta merta bakal disukain nggak Pak? Ada banyak band indie tuh malah lebih keren gitu. Wah gila nih. Oke. Apakah ide-ide yang dari band indie itu ternyata bagus-bagus gitu Kang? Iya dan dikasih tempat oleh si MTV-nya. Oh nggak apa-apa. Iya. Nggak semua yang ada di MTV itu adalah musisi-musisi gede gitu. Iya Siapapun yang punya band ataupun punya karya bisa di. Betul. Jadi dulu tuh ada tren tuh gini, serunya menurut gue. Mahasiswa DKV atau sinematografi gitu ya, kampus. Komunikasi visual. Oh, terus dulu pengen bikin portfolio yang keren buat di MTV. Dia cari temennya itu main band. Dia yang bikinin video klipnya. Oh gitu. Video klip yang keren, itu band yang ngangkat. Ya. Band yang ngetop, si pembuat video klip yang ngetop bisa jualan jadi sutradara iklan. Begitu. Dan seniat itu ya Kang ya dulu ya. Karena ekosistemnya berjalan. Dan dulu tuh produk-produk tuh support MTV sekali, banyak sponsor-sponsor. Oke. Dari mulai minuman ringan apa jawaban itu ya. Keren lah. Jadi memang nggak tahu ya, gue tuh melihat bahwa MTV itu tuh benar bukan sekedar TV, jadi kayak ekosistem atau platform atau ekosistem kreatif yang saling support, bisa jadi ekonomi kreatif kira-kira gitu. Kan dari situ kan lu jadi sutradara iklan, jadi ekonomi kreatif. Benar. Backup artis, kreatif. Properti, gitu. Iya. Latihannya tuh di video klip, bukan di sinetron. Berarti mereka bisa start dari video klip untuk bikin musik ini itu banget memungkinkan untuk jadi sukses. Bukan memungkinkan, terjadi. Dan terjadi. Dan menggelinding. Dan platform ini sebenarnya itu emang platform yang siapapun bisa ikut itu jadi memungkinkan kita itu berkarya itu seniat dan sebagus itu gitu. Betul. Adalah sebut di IKJ itu. Ada banyak band indie itu muncul gara-gara video klipnya keren. Dan pelaku video klipnya atau disebut klipper video itu naik gara-gara video klip yang band mereka yang dibikin. Iya. Gitu. Dari mulai Naif, terus banyak lah White Shoes and the Couples Company itu video klipnya keren. Tapi yang memungkinkan mereka dulu itu bikin video klip kalau selain emang harus tayang di MTV itu bukan ke panggung Kang, kayak bukan di kontrak label gede gitu. Enggak, indie main di kampus. Pas mau bikin video klip, ada yang mungkin pakai tugas sekolah gitu ya, ada yang triknya sederhana, tapi emang idenya keren. Dan balik lagi nih nyambung sama sekarang, zaman dulu tuh alat itu seadanya. Seadanya ya Kang ya? Iya, mau ngedit itu susah. Karena kreativitas yang dari indie ini kan jadi tidak terbatas ya Kang ya? Iya. Karena dia tidak terpaut ataupun terkekang oleh label. Apakah salah satu faktornya itu Kang? Kayaknya enggak. Label tuh enggak pernah ngekang kok kalau label musik. Label musik enggak? Tapi ada beberapa dari video klip ataupun lirik lagu yang terlalu ke arah yang tidak enak terus akhirnya di-cut itu beda ya? Kalau itu kan urusan lebih kepada misalkan ada faktor unsur sara, nudity itu mah lain ceritanya. Tapi kalau ide cerita tuh label tuh enggak pernah ikut campur. Kalau video klip rata-rata jadi video klip itu yang lebih ikut campur tuh bandnya atau musisinya. Gue pengen terlihat begini, itu tuh. Jadi di sutradara dan band, label bang ngasih duit doang buat bikin. Gitu. Iya. Berarti dari label dulu juga label cuman ngurusin musik aja, nggak akan ngurusin video klip. Entah ini digunakan sebagai promo ataupun nanti video ini juga akan ditayang di TV, itu nggak terlalu ikut campur ya? Enggak. Jadi ide kreatif tuh beneran lahir antara ngobrol personil band dengan editor atau sutradara, akhirnya mereka bikin. Wow. Itu kan keren. Iya. Bahwa itu akhirnya bisa tayang. Orang menjadi valid bahwa ini di-approve oleh label. Label itu adalah perusahaan nama besar. Ya kayak Sony Music, itu kan Sony Music nama besar. Universal Music gitu, Warner. Kemudian tayang di MTV.
sebuah TV dengan global. Jadi kan valid gitu loh. Dan Oke. ketika itu lo punya rekaman ya, lu bilang, oh itu yang saya bikin video klip ini, saya langsung naik lo. Lu tertarik gak? Wah video klipnya ini bagus banget nih. Lu tertarik gak bikin iklan produk ini gitu? Bisa itu. Oh, Dan itu tuh biasa zaman itu. Zaman itu biasa ya Kang ya? Oke. Nah sementara hari ini kamera makin canggih, harga makin tidak mahal. Oke, aku bisa bilang kalau misalkan apapun yang di zaman sekarang selain teknologi, SDM juga makin banyak. SDM, Terus referensi ataupun jenis musik ataupun jenis video klip yang udah pernah dibikin itu efek-efek banyak banget betul. teknik-teknik yang bisa diaplikasikan. Tapi kenapa ada beberapa video klip yang kayak cuman ya udah aku sekedar bikin? Ya itu tadi curiganya gua, mereka nggak bisa putting so many effort karena dia pikir yang nonton juga nggak gitu dong. Berarti masih bisa dibilang kalau misalkan apa yang rame, rating ataupun kesukaan masyarakat yang tinggi apa, mereka akan bikin standarnya sesuai apa yang orang dengar. Nggak juga. Atau enggak, atau Karena sekarang nggak terlalu peduli dengan video klip kayak apa. Apakah mereka nggak seini Kang, nggak memikirkan kalau misalkan tayangan ini tuh, aku mau deh tayangan ini tuh 10 tahun atau 20 tahun nanti diputar tuh masih memorable di otak orang gitu. Visualnya? Iya misalkan. Itu saya nggak tahu apakah yang sekarang bikinnya gitu atau tidak. Kalau dulu tuh iya. Dulu kayak gitu? Ya iyalah. Iya. Itu mah gak usah ngomong 10 tahun. Gimana caranya gue pengen bikin video klip yang orang belum pernah bikin. Oke. Ini udah aneh-aneh kan. Iya sih. Makanya lu gak heran ngeliat Ariel rela digeret Diikat pakai di mobil pick pick up. up. Itu kan apa sih dipanteng gitu doang. Ya Dian Sastro loncat-loncatan. Itu kan Aming dibikin kayak apa dibikin tahu. Jangan ganggu banci, jangan itu kan ini emang nyeleneh gitu loh, nggak apa-apa. Belum yang pernah kepikir nggak ada orang bikin video klip dengan budget MM-an? Pernah dengar, tapi siapa Kang? Kalau di Indonesia emang ada Kang? Ada. Siapa Kang? Indah Dewi Pertiwi. Oh IDP. IDP. Oke. Kalau Kang modelnya tahu berapa kira-kira budgetnya Kang? Nggak tahu sih gue pastinya. Tapi karena itu kasar MM-an. MM-an. Itu kalau nggak salah tahun berapa ya? 2010 Wah, atau 2015? nggak tahu. Itu mahal termahal. karena syutingnya di atas kapal tanker. Oh, niat banget Kang. Iya, jadi kapal tanker nyanyi di situ. Lupa judulnya apa gitu. Wah itu mahal, heboh dan prosesnya tuh setengah mati. Berarti syuting nggak cuma sehari 2 hari Kang? Gua nggak tahu. Proper banget kayak syuting film tapi gitu itu terjadi masalah. Jadi lagi bawa kameranya di perahu tuh sampai tumpah, nyebur ke laut kamera. Wah gitulah. Oh my god. Maksudnya gini. Ada ya seniat itu. Ya itu maksud gua. Di zaman itu orang bikin video klip itu tertantang untuk pengen bikin sesuatu yang beda, yang aneh, yang nyeleneh, yang kalau bisa yang orang belum pernah macam-macam lah. Mau dari efeknya, pakai film, pakai digital, animasi 3D, semua tuh dicobain. Oke. Diolah. Apapun yang bisa ngasilin bagus untuk video karyanya itu pasti dilakuin ya Kang ya? Diulik, iya kostum wardrobe diulik. Dulu kan ada, jadi namanya Anugerah MTV, itu emang award. Itu disebutin kostum yang bagus. Kostum yang bagus, produksi yang paling proper. Jadi gitu-gitu akhirnya ya, kan? editor tuh tertantang untuk pengen terus gitu loh. Wah ini, nah maksud gue itu kenapa gue menyebutnya lebih kepada ini ekosistem ekonomi kreatif yang sudah berjalan. Kenapa? Ya emang jadi ekonomi itu. Iya. Bener. Jadi profesi, orang dapat uang, dapat pekerjaan, dapat portfolio. MTV-nya juga dapat crowd. Ya melengkapi semuanya. Betul. Harusnya kalau sekarang ada menurut gue yakin yang ikutan juga lebih banyak. Karena apa? Alatnya udah mudah. Udah mudah. SDM-nya udah pada jago-jago, kameramen mau editing. Betul. Mungkin udah gak semahal dulu. HD itu kualitasnya udah kayak film kurang gimana itu kan gitu. Udah mahal-mahal gitu. Makanya kadang saya tuh pernah kepikir mungkin gak ya kalau misalkan ada lagi kayak gitu. Itu harusnya ya jadi wadah bersama. Oke. Bahwa itu terkurasi. Nah itu pertanyaannya. Cuman siapa yang katakanlah dipercaya atau diterima sebagai kurator kelas global tadi. Let's say, apakah TV sekarang mau bikin replika MTV memungkinkan atau tidak? Nah itu kan Nggak tahu juga susah. sih. Iya. Bisa nggak misalkan TVRI
tapi ada satu kanal khusus musik doang dibikin ke MTV dulu. Nah, itu pertanyaan, emang MTV ngerti apa tentang kreatif ya gitu loh. Jadi ini nih emang harus tanya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada Spotify TV, nah jangan-jangan itu bisa tuh. Karena apa? Namanya global. Betul, hampir semua orang udah familiar pakai Spotify. Itu sama kalau itu kan musik ya. Kalau di film dulu nggak ada, sekarang tuh kayak Netflix. Iya, sekarang Netflix. Netflix gitu. Tuh kayak wah ini nih patokan kalau misalkan jadi filmmaker tuh tayangnya di situ. Nah, pertanyaan gue kenapa kalau aja ada seperti Netflixnya musik untuk video klip, menurut gue mungkin akan keren kayak kembali zaman MTV dulu. Kira-kira gitulah. Jadi sutradara jadi semangat cari ide, bahkan cari yang bikin ceritanya, cari konsepnya, editingnya, animasinya, pasti akan tertarik. Kalau seperti dulu, jadi bisa jadi portfolio sama kayak Netflix. Lu bikin materi film, mau itu satu film mau itu berseri, masuk Netflix, itu kan bisa portfolio keren. Iya lagi. Aku juga mikir sih Kang, kalau misalkan sekarang aja di Hollywood aja bikin video klip itu kayak semi film gitu, proper gitu ya kan alat-alatnya. Udah memungkinkan gitu loh bikin sesuatu hal yang lebih bagus daripada zaman-zaman dulu yang alatnya seadanya gitu loh. Tapi kenapa kreativitasnya kok enggak seniat orang-orang dulu? Apa karena apresiasinya udah enggak karena gede dulu gitu loh. Iya cuman di YouTube doang maksudnya. Iya akhirnya orang ngerasa bisa bikin sendiri gitu mungkin ya Kang. Iya. Sebetulnya di YouTube itu banyak orang bikin video klip itu masih banyak. Masih lah gue sering lihat ya YouTube. Oh ini video klip apa nih? Oh ada. Cuman ya nice to have aja nyebutnya gue. Jadi yang penting punya tapi nggak diulik, nggak di ini. Jangan-jangan tim juga tim kecil gitu. Itu kan dulu udah MTV-nya mulai cabut, kemudian mulai tuh muncul DSLR. Oh iya DSLR, kamera ya. Kamera DSLR akhirnya syuting menjadi ringkas, budgetnya jadi makin turun karena labelnya juga udah nggak punya biaya promosi khusus. Udah tuh sejak itu sunset deh. Turun. Jadi orang mau bikin video klip udahlah seadanya aja deh. Nggak usah lah. Nah, udah. Berarti ada hubungannya sama bisnis dan profit yang dihasilkan setelah kita bikin musik dan bisa video? Jadi gue nggak tahu kalau itu ya. Karena kan biasanya kan musik kalau memang udah dasarnya bagus aja. Laku aja. Iya sih. Tapi kalau sekarang itu musik yang video klipnya bagus itu bisa ditayangkan di panggung ketika mereka perform sih Kang. Ya. Kayak gitu. Ada istilahnya kayak apa ya, bukan art stage sih tapi kayak mereka ngeband tapi belakangnya ada visualnya kayak gitu. Ya, itu ada videotron yang bisa munculin gambar-gambar kayak gitu. Gara-gara si siapa? Face. Oh Face. Gara-gara itu bukan sih? Itu kan si Baskara kalau nyanyi kan selalu aja. Iya ada beberapa sih Kang kalau musisi di Indonesia kayak Alfie Rev juga kayak gitu. Dia udah pasti. Oh iya betul. Iya Alfie Rev udah pasti kayak misalkan di live performnya dia itu kayak harus ada videotronnya karena dia itu selain main musik DJ juga ada visualnya gitu loh. Nah terakhir tuh yang gue tahu Seringai tuh main di pasar festival juga tuh. Oh Seringai ada ini juga visualnya juga ya Kang. Bagus banget tuh. Kalau sekarang kan musik yang paling deket dengan visualnya itu adalah musik EDM Kang. Kalau dulu tuh di MTV tuh ada nggak sih Kang musik EDM? Ada tapi itu kan sebenarnya kan properti DJ. Oh lebih properti DJ. Jadi lo nge-DJ dulu tuh kan DJ kan udah kayak musisi. Oh iya sih. Tiesto apa semua tuh itu kan main duk tapi di belakang lu video-video grafik-grafik edan betul, gitu. Ya itu tuh itu. Tapi tidak di MTV karena itu kan aja jam-jam tuh berapa jam itu dipanteng. Iya. Oh kayak gitu ya Kang ya. Ya gitulah ini kira-kira. Kalau saya sih terus terang semoga ada platform lain lah. Karena bagaimanapun nggak tahu bagi saya musik video atau video klip itu tuh jadi tempat orang untuk exercise audio visual yang paling proper tuh menurut gue di situ. Oke. Lu bikin cerita
memadukan antara audio dengan gambar. Wah itu lengkap lah itu sebenarnya. Sayang kalau nggak diiniin lagi sih. Iya, dan apapun yang kita dengar dan apapun yang kita lihat itu menurutku sesuatu hal yang paling dekat adalah musik dan Betul. audiovisual itu gitu. Betul sekali. Apapun yang kita kenal dan apapun yang kita rasakan juga kita pasti mengingat sesuatu momen itu bisa di dalam video-video itu, di dalam lagu-lagu gitu. Lu apa? Video klip yang Menurutku paling memorable ya? memorable tuh apa ya Kang ya? Boleh nyotek dulu gak sih? Loh, berarti belum ada kalau kayak gitu. Kalau sekarang sih belum ada ya Kang ya? Belum ada. Cuman kalau Kang Motul sendiri kira-kira apa video klip yang pernah Kang Motul tonton atau jadi favorit dari Kang Motul? Apa tuh Kang? Efek Rumah Kaca. Efek Rumah Kaca yang judulnya? Desember. Oh, Desember. Kenapa Kang? Karena gue yang bikin. Wah, terjebak deh. Loh enggak, tapi gini. Itu paling memorable karena setiap menjelang bulan Desember gue diingetin terus. Oke. Itu twing notifikasi. YouTube lu ditonton gara-gara video klip itu. Oke, karena kamu tuh yang bikin. Gimana nggak memorable orang diingetin terus? Iya. Karena bener. itu video klip itu prosesnya lama, setahun. Ah, Iya, bikinnya tuh setahun. kok bisa Kang? Lama banget. Lama lah. Jadi gini, itu video klip waktu itu jadi itu gue yang minta ke Efek Rumah Kaca. Oke, mintanya itu maksudnya gimana? Iya, gue kontak mereka. Oke. Gue tertarik lagu ini. Gue mau bikin videonya. Saya video klip maker. Saya tertarik mau bikin video klip ini, boleh atau enggak? Itu via apa Kang dulu ngobrolnya? Waktu itu lewat temen deh, nggak salah. Oh, teman. Lewat Seringai ya, atau si Kemot, si drummernya nggak salah. Oke. Terus gimana kan? Dapat gue si produsernya, manajernya waktu itu. Kontak, mau tuh tertarik ya? Iya tertarik gue. Gini, mau dong gue bikinin. Sebenarnya kami sedang proses pembuatan video klip lagu lain, katanya gitu. Oh ya nggak apa-apa, itu bikin aja. Saya mau bikin yang ini. Oh tapi kami nggak ada budget. Oh nggak apa-apa, pro bono, nggak perlu dibayar. Saya bikin pakai ini saya sendiri. Itu kenapa Kang? Iya balik lagi, ini kan proses kreatif. Oke. Jadi zaman itu tuh nggak serta-merta lu bikin video klip karena cari proyek. Tapi saya pengen bikin video klip kayaknya keren nih lagu ini. Gara-gara gue nonton ini dan kayaknya gue bisa nih. Gak apa-apa gak dibayar, tapi gue bikin dan tayang itu tuh kayaknya puas gitu loh. Kayak pride gitu ya Kang ya? Oh my God. Nah itu waktu itu gue minta itu, dikasih. Oh ya udah. Di saat itu tuh mereka lagi syuting, lagi proses bikin lagu yang apa? Pokoknya belanja lagu cinta melulu. Lagu cinta melulu. Ya aku dengerin Kang. Nah itu gue milih Desember karena saat gue denger itu lagu. Itu gue ngerasa emang bener kok gloomy. Dan gue ngerasa tuh kayak emang cocoknya tuh hujan, sepi, sendirian. Karena di terakhir kalimatnya tuh ada kata-kata pelangi. Dan itu menurut gue adalah wah, anjing ini hujan nih. Okay. Nah waktu itu proses pencariannya itu bener-bener gue dengerin pakai headphone, iPod itu zaman iPod ya. Oh zamannya iPod itu dengerin tuh kayak kemana-mana kayak ngebayangin. Ini gambarnya apa ya, gambarnya apa. Itu bener gue kayak aduh bener hujan. Bener tiba-tiba pas hujan. Waktu itu gue di kos ya. Lihat jendela tuh denger lagu itu hujan. Ini kayaknya gambarnya keren nih. Itu gue pasang, gue dengerin pakai iPod. Terus gue play gitu ya. Gue liatin anjrit bener cocok nih. Hujan dengan lagu gitar itu kayak cocok banget ini. Terus gue bayangin itu. Nah gara-gara itu gue matiin, gue ngambil itu handycam. Seadanya waktu itu belum pakai telepon ponsel tuh. Jadi di kosan itu tuh bener nge-shoot. Ditahan gitu ya. Hujan. Tapi sambil gue bayangin lagunya gitu loh. Jadi kameranya diam. Still gitu ya Kang? Still, tapi gambarnya bergerak gara-gara hujan. Oke. Jadi kayak ada daun kena tetes kan. Ketetesan air. Atau air gitu. Kena gitu. Jadi yang bergerak tuh bendanya. Kameranya mah diam aja. Iya. Nah itu terus semua gue coba gue ambil. Satu. Pas lagi jalan kemana di mobil. Hujan mobil. Di dalam mobil diambil gitu. Oh oke. Itu maksudnya yang tadi setahun itu karena prosesnya. Nah gini udah tuh kan masuk ke lagu. Pasang tuh lagu dipakai hujan gitu.
wah keren nih. Nah itu awal di editing itu suasana kos-kosan aja. Kos-kosan di Cipete itu. Jadi akhirnya pohon di kos-kosan, genteng di kos-kosan. Akhirnya footage atau kejadian yang di sekitar. Yang ada di kosan gua aja. Itu di record, dia edit sama gua. Oke. Keren Nah terus itu tanya Efek Rumah Kaca, emang konsepnya apa? Karena mereka ternyata punya konsep sendiri tentang lagu Desember. Oh gitu. Gue bilang, oh kalau saya punya konsep sendiri dan agak-agak beda, kata gue. Bukan, tapi kalau emang nggak jadi juga nggak apa-apa, kata gue gitu. Oh nggak apa-apa, boleh tahu nggak konsepnya apa? Gue tulis, gue kirim sampel tadi. Yang Kang Mod bikin tadi langsung dikirim? Gue kirim. Oke. Gue kirim. Mereka responnya gimana Kang? Suka. Langsung diterima gitu? Kayaknya ternyata ya cocok sama, ya kan waktu itu gue karena, jadi gini, gue tuh anak soundtrack, jadi gue tuh seneng soundtrack film. Oke. Jadi ketika gue denger Desember, gue merasanya kayak soundtracknya orang lihat hujan. Gitu. Berarti orang kalau misalkan denger itu yang ada di pikiran Kang Mod tuh kayak, aku emang ngeliatin itu sesuatu yang apa adanya kayak gitu dia. Iya. Nah waktu gue kasih, si Kolil bilang, iya ini menarik nih gitu. Oke. Akhirnya udah, terus gue tanya, boleh nggak gue ngambil gambar kalian? Footage yang udah dibikin dari ERK-nya tadi? Bukan. Jadi gue syuting mereka sedang nyanyi, kan butuh dong. Kalau hujan doang mah tuh. Nggak full dari video klip aja, tapi ada mereka lagi nyanyinya. Mereka untuk mau. Akhirnya udah, cuman karena UMKM, syuting UMKM, swadaya, akhirnya gue nggak pakai. Jadi nggak ada alat musik tuh. Iya. Semuanya diem, kayak lu nggak ngapa-ngapain gara-gara hujan. Si Kolilnya cuma nyanyi, kameranya nggak pindah-pindah, terus nyender di kaca, kan kaca kena air bagus tuh. Nah itu semua. Nah, akhirnya edit, ketika dipasang, ya Tul kapan kita bisa lihat Tul? Oke, coba minggu depan deh, gitu kan. Pas minggu depan, lu buru-buru gak sih? Enggak sih, kenapa memang? Gue minggu depan mau ke Singapura nih, kali-kali aja hujan. Jadi boleh tunggu gak? Oh ya udah gak apa-apa. Udah ke Singapura gue. Hujan, gue shoot. Dapat hujan, gue masukin lagi. Iya. Jadi dari yang Indonesia doang, ada Singapura. Kapan Tul? Bulan depan lah kata gue, masih gue edit. Oke. Gue minggu depan mau ke ini nih, ke Jerman. Hah? Ke Jerman? Iya waktu itu. Kali ada hujan juga. Masih bisa nunggu gak? Ya bisa sih, ya tunggu aja. Yuk tunggu lagi. Ke Jerman dulu gue, syuting Jerman. Itu berkali-kali. Berarti yang durasi awal Kang Mod kirim itu udah full. Maksudnya udah durasi fullnya udah jadi sebenarnya. Footage-nya udah masuk semua. Terus dari beberapa. Akhirnya di video klip terakhir itu adegan kos-kosan jadi hampir sedikit sekali. Ada tapi sedikit. Jajan udah gak ada, lupa juga. Oh tapi konsepnya masih sama. Sama hujan. Ngelihat hujan. Udah hujan jadi hidup terus tiba-tiba ini sampai waktu itu gue waktu pas ngedit itu gue minta temen gue yang tinggal di Amerika. Gue nggak tahu nih kayaknya sih gue nggak mungkin ke Amerika. Jauh banget ke Amerika. Boleh nggak sih lu kalau pas hujan? Oh boleh direkamin sama dia video hujannya, footage-nya. Oke. Dari dalam mobil direkamin sama dia. Dapat gue masukin. Nah mulai tuh ilmu editing gue. Bagaimana antara musik, memilih gambar, katukannya, ritme apa, pas lagi masuk gitar tuh kira-kira apa, itu kan editing banget lah ya. Iya bener, teknis banget lah ya. Itu. Nah itu ketika itu masuk, tiba-tiba gue nggak sengaja waktu itu gue lagi di Prancis, hujan juga Kang. Gue lagi berada di Menara Eiffel di bawahnya, lagi berteduh di bawahnya Eiffel. Oke. Hujan. Wah hujan, gue syuting. Jadi di atas syuting, di bawah syuting tuh. Pas syuting, udah bosan gitu ya. Oke. Ya udah gitu aja. Tiba-tiba pas di belakang Eiffel tuh karena habis hujan ada pelangi. Anjrit pelangi. Wah itu langsung nyalain handycam lagi. Gue tahan napas. Record lagi? Iya. Oh itu handheld nggak pakai tripod? Nggak ada ya. Oh my god. Tahan napas lah. Berapa detik Kang? My body is my tripod. Ngarang. Padahal gemeteran itu. Tahan napas itu. Udah gue ngambil itu dari ini. Angle yang up itu set. Tahan sampai ada ulang lagi. Wah udah berkali-kali tuh cobain. Sampai bawah, atas, bawah. Coba ya punya semua lah.
Pokoknya jaga-jaga itu sampai kira-kira cukup, kita lihat udah cukup lah. Bawa pulang ke Jakarta. Oke, itu cuman di bawah Eiffel, di Menara Eiffel itu. Terus udah balik. Oh enggak. Ada beberapa footage di tempat lain. Ada. Tapi masih suasana hujan. Hujan. Jadi gue punya stok hujan tuh banyak waktu itu. Banget. Iya. Oke, kalau misalkan dulu itu nge-save-nya di mana Kang? Masih hard disk ya atau External hard disk. External disk? Itu berapa tera Kang? Gede lah. Gede. Oh tapi jangan salah, gue bawa DVD burner. Oh. Jadi setelah itu di bawah itu kita burn ke DVD. DVD masukin ke box khusus DVD burner. Iya, di-convert biar lebih filenya kecil. Jadi itu kesimpan di situ. Oke. Udah tuh kesimpan semua, diedit pas terakhirnya karena gue bikin itu hitam putih semua, maksudnya hitam putih biar rata aja. Kan belang-belang. Oh iya, karena juga di momen-momen tertentu Ada yang cerah, ada yang agak gelap, ada yang pakai handycam, ada yang pakai ini, udah lain-lain tuh. Oh, footage-nya itu dari berbagai device. Macam-macam iya. Kan ada yang seadanya apa ya pakai itu, seadanya apa pakai itu. Oke. Nah biar rata waktu itu gue ngakalin dengan gue bikin hitam putih. Nah awalnya pengen sampai terakhir tuh hitam putih, tapi gara-gara dapat pelangi yang di Perancis, makanya di terakhirnya itu gue bikin dari hitam putih menjadi, karena toh di liriknya setia menanti pelangi saat hujan reda. Oh iya. Itu tuh gambarnya tuh persis banget. Jadi hujannya udah reda, pelanginya muncul, jadi kayak ending. Jadi terakhirnya adalah berwarna, itu aja. Oh. Itu udah jadi. Oke. Terus mau gue kirim, gue mesti ke India. Si siapanya Kang yang ke Gue India? nya waktu itu. Oh my God. Gue boleh. Tul kelamaan Tul, gila lu udah setahun. Hah setahun, gue kaget tuh. Pas gue liat anjir bener ya udah setahun, aduh. Wah sorry gue gak ini. Iya lu gila lu, mundur mulu. Terus. Oke udah nih selesai nih gue. Udah yang India gue gak masukin. Oh jadi finalnya mentok di Paris tadi udah selesai? Iya. Udah gue render, gue kirim. Dan itu kalau gak salah berapa bulan menjelang Desember. Jadi video klip di Desember itu seingat gue ya. Itu on air pertama di MTV itu bulan Desember. Oh. Udah itu naik, lagunya keren. Terus entah bagaimana orang suka dengan video klip karena mood tadi. Ya itu tadi. Setiap bulan Desember itu pasti orang pada kayak absen. Hadir lagi, buset tiap tahun Desember itu terus aja. Biasanya komennya kayak siapa yang 2024 masih dengerin lagu ini? Ya itu, gitu-gitu. masih, iya. Ramai banget di komen-komen gitu. Siap-siap menjelang Desember, wah mulai lagi, wah naik lagi. Jadi di kanal YouTube gua itu video klip itu udah berapa juta itu nonton. Yang... Cuman gak gua monetize, kan gak boleh. Oh. Kalau itu di label atau punyanya musisi boleh. Iya. Makanya tapi buat gue ya itu ya hal lain lah. Apa Kang kayak achievement gitu, bangga gitu kan? Iya karena gini, gue baru nggak sengaja ya, gue baru sadar waktu pas zaman gue jadi video klip, kenapa gue suka dengan video klip. Lagu itu suka nggak suka itu pasti akan menjadi bagian dari kisah atau sejarah seseorang atas peristiwa apapun. Entah itu dia lulus, entah itu zaman susah di kos apa. Jadi pas denger lagu itu, aduh inget zaman ini. Itu tuh musik tuh ternyata begitu ininya, alamiahnya tuh kayak gitu. Iya. Makanya orang tuh tetap, lu bosan sama lagu, tapi bisa jadi di masa tertentu lu akan kangen lagi dengan itu. Lu gak suka lagu tertentu di zaman itu karena menyebalkan. Tapi 20 tahun kemudian lu denger lagu, anjing lagu ini nih hancur banget tuh lu nih. Okay. Itu bisa begitu. Orang bisa nginget apa yang dia lakukan di beberapa tahun itu karena lagu. Betul. Nah itu sampai akhirnya gue sadar, oh iya ya ternyata certain song itu tuh bisa jadi your soundtrack life gitu loh. Iya. Nah itu tuh yang akhirnya membuat gue, oh kalau gue bikin ini dalam bentuk video klip, mestinya orang akan inget video klip menjadi bagian tadi. Gue tuh mikirnya gitu. Makanya gue tertarik bahwa video klip menjadi bagian dari lagu dari video klip ya tentunya begitu sih. Iya. Selama memang lu garap dengan sepenuh hati, sepenuh rasa sampai rasa itu bisa ketransfer sampai si penonton. Iya benar, gitu karena
apa yang ada di otak kita bisa convert ke media lain, platform lain, dan ternyata dirasain masih sama. Iya. Itulah kekuatan dari Kayaknya video gitu, klip dan makanya musik iya. itu. Betul sekali. Iya, menarik. Ternyata sejauh ini setelah kita ngobrol beberapa hal soal musik dan ada kaitannya dengan MTV tadi, memori apapun memori yang kita simpan bukan hanya dalam bentuk teks ataupun foto, ternyata lagu ataupun video klip itu juga bisa menyimpan semua itu. Menurut gue ya. Oke. Menurut gue ya. Oke. Dan itu tidak akan pernah mati. Iyalah, sama kayak dengerin lagu kok. apalagi hari ini kan audio visual itu kan udah menjadi bagian dari hari-hari kita. Benar, apapun yang Udah ada nggak di cuma dalam video klip ya, itunya. lu bikin konten IG juga bisa audio visual kok. Iya betul. Jadi kalau sampai video klip itu bisa cuma seadanya itu kok sayang kalau buat gue ya. Oke. Jadi harusnya di era yang semua serba digital, serba keren, serba mudah, serba kreatif. Ini gue belum ngomongin AI ya. Harusnya video klip sebuah lagu itu tuh bisa jadi sesuatu yang Oke. nah itu semoga inilah jadi muncul lagi lah. Kangen juga sih kadang bikin begitu-begitu. Iya Kang, aku juga sebagai orang yang belum ngerasain bikin video klip ataupun aku hanya bisa komentar karena aku ngelihat ini tidak sesuai dengan selera aku atau tidak enak nih kok versiku kayak gini sih. Tapi kalau dibikin kayak gitu tapi ya udahlah, tapi musiknya enak kayak gitu ya. Oke. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Seperti itulah tentang video klip. Iya, jadi apapun yang kalian ingat dari film, dari musik, kalau semisalkan itu ada sesuatu hal yang bisa dikenang, ya kalian bisa inget-inget itu terus karena lagu itu tidak pernah ada. Betul. Tidak pernah ada batasnya, tidak pernah akan mati kayak gitu. Betul. Dan kamu pun bisa ngelihat apapun yang ada di dunia ini tuh kalau misalkan ada lagu juga akan semakin indah kayak gitu. Yeah. Kamu tuh tadi bisa kemana-mana. Makanya, dan dia cuma nge-record video klip hujan tapi bisa keluar negeri kemana-mana pun. Dan pokoknya, bertahun-tahun gitu, astaga. Ya nunggu. Wow, niat banget. Dan kalau saya boleh saran ke teman-teman buat men-trigger bagaimana membuat video klip itu, mulai dengan membangun your soundtrack of life itu tadi. Apa yang jadi kita lu rasain bikin gitu, soundtrack, misalnya begini, ketika lu katakanlah ada di kamar kos sendirian nggak ngapa-ngapain, lu sadar nih, aduh gua kangen kampung halaman gua gitu. Lu cari lagu yang menurut lo ini bisa merepresentasikan perasaan lo. Oke. Lu pasang, mau itu pakai lirik mau itu tidak terserah lah. Tapi pas lu dengerin, aduh benarnya gua nyaman gitu. Dan itu diulang-ulang, dengerin lagi besoknya. Dan itu nggak perlu spesifik lo dengerin, jadi lu sambil beraktivitas. Itu 3 tahun kemudian, 4 tahun atau 5 tahun, lu kemana dia, lu dengerin lagu itu, aduh inget kosan gue yang dulu gitu. Oke. Nah itu menurut gua lumayan men-trigger. Nah gue melakukan itu tuh sejak belum main video klip. Jadi gue sejak lama tuh gue suka membuat kayak soundtrack of life tuh gue suka. Karena gue suka soundtrack. Oke. Jadi itu yang akhirnya men-trigger otak gue itu adalah memvisualkan musik. Dan musik itu punya visual. Jadi nah itu tuh enak tuh. Gue suka kayak gitu. Jadi Iya. Oke, terakhir nih Kang. Kalau misalkan apapun yang ada di dalam keadaan ini itu berarti momen itu penting. Iya dong. Apakah momen itu nanti bisa nge-trigger orang-orang buat ngebikin video klip bagus? Kalau dia harus merelakan waktu lama, itu menurut kamu tuh gimana? Harusnya sih begitu ya. Oke. Menurut gua harusnya begitu. Jadi kalau sekarang sih rasanya sih menurut gua nggak cuman video klip, lu bisa bikin film pendek, mediumnya juga banyak. Maksudnya untuk latihan itu tuh tidak susah. Oke. Gua nemu kok itu ada di Instagram, namanya gue lupa lagi, Azik apa itu. Dia bikin apa kan? Dia itu videografernya Malaka Project mungkin ya. Jadi dia bikin video-video pendek itu tentang rumah di kampung dia di Akil. Akil ya? Akil, iya. Nah itu rumah panggung, cerita aja gitu. Itu sederhana, nggak aneh-aneh, tapi cara berceritanya
gambarnya, pemilihan musiknya, menurut gua itu mah tidak lain tidak bukan ya mirip video klip. Oke. Tapi rasanya dapat tuh. Akhirnya gue jadi tertarik pengen tahu tentang rumah panggung, tempat cuci, apa semua. Walaupun dia dengan bercanda gitu. Tapi itu menurut gue bagus. Itu ditonton lagi 5 tahun kemudian. Itu pasti lain. Apalagi dia udah ke Jakarta. Kerja di Jakarta. Sibuk. Oke. Ke kos di semua tembok. Nonton itu dia pasti akan inget bau kayu basah. Iya bener. Pasti. Pernah nginjek di mana Pernah nginjek licinnya. tanah itu ternyata ada airnya Lutut, banjir naik kepleset. sampan gitu. Pasti. Nggak mungkin nggak. Pasti itu. Oke. Dan lebih twistnya lagi ketika ternyata rumah itu sudah tidak ada. Oh my. Entah dibongkar, entah dia pindah. Wah itu jadi dia punya moment of loss itu ya, kehilangan. Dan ketika itu dia dengerin atau nonton video dia lagi. Ini kan bukan video klip orang ya. Iya, iya, iya. Gue yakin tuh dia langsung tiba-tiba bisa ingat emaknya, ingat masa kecilnya, temen mainnya. Itu recall semua tuh. Nah itu apa rasa dari sebuah kreatif tuh bisa ke situ nanti tuh. Oke. Nah itu ya nggak tahu tuh. Itu bagus tuh. Saya contoh top itu keren. Oke. Akil Rifanda namanya kan. Oh iya itu ya, gue lupa tuh. Pokoknya itu Akil Rifanda keren. keren bro. Bagus banget gue suka tuh. Ya gitu lah kira-kira. Oke. Jadi pembahasan kita Oke. akhiri. Semoga sampai jadi di sini. ini nanti kita bahas video klip lagi. Atau kita undang sutradara video klip zaman dulu. Cia. Wih keren Kang. Pengen dong Kang ketemu Iya. sutradara. Boleh. Nanti kita undang lah siapa lah. Oke. Oke, jadi segitu teman-teman. Apapun yang udah kita lakukan dan kita obrol tadi itu penting banget. Semoga bisa diambil baik-baiknya. Semoga. Terus misalkan dari teman-teman ada yang mau bertanya ataupun ada yang mau komentar dan apa ya istilahnya Kang? Nambahin kak atau Nambahin ya Kang. Tadi kan ya? ngobrol ada diskusi ngasih lah. topik tertentu Nah, yang bisa boleh. dibahas di sini juga boleh sih. Ya. Oke, kayak gitu. Bye-bye teman-teman. Jangan lupa subscribe.